Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Rahmawati Sabani dari kelas 2A NPM 192165009. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perbankan. Nah, ada yang tahu bagaimana sejarah awal mula perbankan itu ada? Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah perbankan. Nah, sejarah perbankan itu mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Nah, kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Nah, perkembangan perbankan ini di Asia, di Afrika, dan di Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik itu di negara Asia, Afrika, maupun di benua Amerika. Baik, saya lanjutkan. Nah, sejarah dikenalnya perbankan itu dimulai sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uang itu sangat dilakukan gitu antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Nah, kegiatan penukaran ini sering dikenal dengan pedagang valuta asing atau money changer. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank dari kegiatan menghimpun dana. Yang pertama itu dari segi banknya, secara langsung berupa simpanan dana masyarakat seperti tabungan, giro, deposito. Dan yang kedua, secara tidak langsung dari masyarakat, kertas berharga, penyertaan, pinjaman, atau kredit dari lembaga lain. Dan dari segi bukan bank, yaitu hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman, atau kredit dari lembaga lainnya. Nah, dari segi kegiatan penyaluran dana, yaitu untuk tujuan investasi, tujuan modal, tujuan kerja, dan yang kedua kepada badan usaha dan individu, dan yang ketiga untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan dari lembaga keuangan non-banknya, terutama untuk tujuan investasi, terutama kepada badan usaha, dan yang ketiga terutama untuk jangka menengah panjang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uang. Nah, di sini ada dua pengertian, uang dalam pengertian sempit dan uang dalam pengertian luas. Yang pertama, uang dalam pengertian sempit adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi. Sedangkan pengertian uang dalam arti luas yaitu secara umum kelompok yang pertama atau yang biasa diberi notasi M2 biasanya terdiri atas narrow money ditambah dengan rekening tabungan atau saving deposit dan rekening deposito atau time deposito. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi uang. Ada yang tahu fungsi uang itu apa saja? Yang pertama, fungsi uang itu uang harus bisa diterima di umum. Jelas, uang memang harus bisa diterima di masyarakat. Dan yang kedua, dapat digunakan sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Uang juga dapat dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Jadi jelas sekali, fungsi uang itu harus bisa diterima di masyarakat dan uang juga sebagai alat penukaran barang dan jasa yang dapat sebagai menyimpan kekayaan seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu seperti utang dan pembayaran yang lainnya. Baik, selanjutnya tentang syarat uang. Apa saja sih syarat uang itu? Nah, yang pertama, syarat uang itu uang harus dapat diterima secara umum. Nah, kenapa uang ini harus bisa diterima secara umum? Karena uang itu harus diketahui secara umum mustahil untuk menggunakannya sebagai alat pertukaran. Dan yang kedua, uang harus memiliki nilai yang stabil. Nah, bila uang ini tidak memiliki nilai yang stabil, orang tidak akan menaruh kepercayaan. Sebagai akibatnya, fungsi uang juga tidak akan berjalan. Nah, akan tetapi, dalam kenyataannya, nilai uang itu selalu mengalami perubahan. Meskipun demikian, perlu dijaga agar perubahan tersebut tidak besar. Dan yang ketiga, jumlah yang beredar harus mencukupi kebutuhan. Kekurangan suplai uang akan membahayakan kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, otoritas moneter perlu memantau perkembangan perekonomian sehingga elastisitas ketersediaan dana tetap terjaga. Dan yang selanjutnya, uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Ya, karena apabila uang ini tidak bisa dibawa setiap hari, mungkin kita akan kesulitan untuk membeli
suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya, dalam proses transaksi bisnis, uang akan mengalami berpindah tangan. Meskipun uang tersebut berpindah tangan, tapi kita harus bisa menjamin agar nilai fisiknya mampu bertahan. Dan selanjutnya, uang yang dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia harus meliputi semua satuan, baik itu dari uang kecil maupun uang yang besar, sehingga mempermudah pertukaran uang yang akan dibagikan. Selanjutnya, apa saja yang menjadi peran uang? Yang pertama, peran uang itu sebagai alat tukar-menukar. Nah, uang ini sangat bermanfaat sebagai alat tukar-menukar, sehingga uang tersebut sebagai alat yang secara tidak langsung mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, dengan adanya uang ini, proses transaksi akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, alat pengukur nilai. Uang digunakan sebagai alat yang menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan seseorang, dan uang juga mampu berfungsi sebagai alat yang menciptakan adanya harmoni perekonomian. Selanjutnya, standar pembayaran masa depan. Nah, uang juga berfungsi sebagai standar pembayaran masa depan untuk pencicilan utang atau pembayaran yang lainnya. Dan yang terakhir, sebagai alat penimbun kekayaan atau daya beli. Nah, di samping sebagai alat tukar-menukar juga, uang juga berfungsi sebagai penimbun kekayaan, karena uang dapat digunakan sebagai alat penimbun kekayaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi bank. Di sini ada 3 poin tentang fungsi bank. Yang pertama itu sebagai agent of trust. Nah, dasar utama kegiatan perbankan ini adalah kepercayaan atau trust, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Dan yang kedua ada agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat ini di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua faktor tersebut itu akan selalu berinteraksi dan selalu saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang ketiga, agent of service. Nah, di samping melakukan kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu sebagai pengalihan aset. Nah, bank dan lembaga keuangan bukan bank ini akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dan yang kedua itu ada transaksi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dan yang ketiga ada likuiditas. Nah, unit surplus dalam menempatkan dana yang dimilikinya dalam berbentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Dan yang keempat, ada efisiensi. Nah, bank dan lembaga keuangan bukan bank ini dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Nah, peran bank dan lembaga keuangan bukan bank ini sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.